Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia, mahasiswa ilmu hadis dan, ilmu tafsir dan Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini, eee, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, mata kuliah Ulumul Hadis, yang insya Allah kita akan masuk tema atau judul yang berkaitan dengan, istilah-istilah dalam hadis. Ada istilah-istilah yang akan coba kita, bedakan antara hadis, kemudian, khabar, kemudian asar, kemudian sunnah. Hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nah, ini yang coba kita, eee, jelaskan, kita cari perbedaan antara, keempat, istilah ini. Kita coba definisikan bagaimana perbedaan keempatnya. Nah, teman-teman dan rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk pertemuan ketiga. Jadi, pertemuan ketiga ini kita masih, masih banyak bergelut dengan, definisi-definisi, dan tentunya teman-teman, diharapkan untuk, bisa menghafal sehingga, paham definisi-definisi yang ada hubungannya dengan istilah-istilah, pada kajian hadis. Nah, kita akan menampilkan, slide yang membahas tentang tema kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang perbedaan antara hadis, khobar, sunnah, dan athar sebagaimana yang kita, sebutkan di awal. Baik teman-teman, mmm, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu perbedaan antara hadis, khobar, sunnah, dan athar. Walaupun, sebetulnya, mmm, di antara keempat ini memiliki kesamaan, hanya sedikit perbedaan di antara keempat, istilah hadis yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, terutama pada pertemuan kita hari ini. Kita coba masuk ke slide berikutnya, setelahnya. Perbedaan antara hadis, khobar, sunnah, dan athar. Nah, keempatnya ini adalah hadis itu merupakan, kata yang berasal dari bahasa Arab, khobar juga berasal dari bahasa Arab, sunnah juga berasal dari bahasa Arab, kemudian athar juga berasal dari bahasa Arab, teman-teman. Nah, yang pertama, kita membahas definisi dari hadis. Kita coba definisi, kita cari, kita bahas pengertian secara bahasa maupun secara istilah, secara etimologi dan secara terminologi dari 4 pengertian ini. Kita coba dari yang pertama yaitu hadis. Apa itu hadis, teman-teman? Hadis adalah secara bahasa kalau kita lihat, dia memiliki arti al-jadid, nah baru. Baru artinya lawan dari al-qadim, lawan dari lama. Nah, kemudian diartikan juga khobar, dia juga diartikan sebagai kabar atau berita yang diterima, baik itu berita yang sedikit ataupun berita yang banyak. Nah, konsep hadis sendiri di sini, dia berasal dari asal katanya, karena ini bahasa Arab, tentu bisa kita lihat,
bagaimana asal kata dari kata hadis ini. Asal katanya dari kata hadatsa, bentuk jamaknya al-ahadits atau al-hudsan dan al-hidsan. Nah, makanya diartikan ini sesuatu yang baru, al-hadis. Nah, itu kalau kita definisikan secara bahasa, teman-teman. Nah, namun yang kita ingin pahami, yang kita pelajari dari definisi hadis ini, yaitu definisi secara istilah atau secara terminologi. Nah, di sini ada pendapat para ulama hadis terkait dengan definisi hadis itu sendiri. Apa itu hadis? Nah, hadis yang kita pelajari mata kuliahnya sekarang yaitu ulumul hadis. Nah, kita coba pisahkan dulu ilmu dan hadis. Nah, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, kemudian perbuatan, kemudian persetujuan Nabi, atau takrir, atau ketetapan, nah, dan juga sifat penampilan fisik Nabi maupun budi pekerti, sifat fisik Nabi, budi pekerti atau akhlaknya Nabi, serta sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in itu merupakan, eee, definisi dari hadis. Nah, definisi dari hadis yang disampaikan atau pendapat dari ulama ulama hadis atau al-muhaddisun, teman-teman. Jadi, hadis itu sendiri ya sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang bersumber dari Nabi itu kita dinamakan sebagai hadis. Nah, ini definisi secara terminologi atau secara istilah. Nah, kemudian kita coba ke definisi berikutnya tentang sunnah. Nah, kita ke sunnah. Sunnah ini ada pengertian secara etimologi, secara bahasa, ada juga pengertian secara terminologi, secara istilah. Nah, secara etimologi, secara bahasa, apa itu sunnah? Nah, sunnah itu sanna, asal katanya ya kan, sanna, yang artinya yaitu, jalan yang ditempuh atau at-thoriq al-maslukah atau kesinambungan, ad-dawam. Nah, itu dia, jalan yang baik atau at-thoriq al-mahmudah atau jalan yang terus diulang-ulang, kemudian yang baik maupun yang buruk atau at-thoriq al-mu'tadah, hasanah kanat am sayyi'ah. Nah, jadi definisi sunnah itu bisa jalan yang baik, bisa juga jalan yang tidak baik. Nah, ada yang mengatakan sunnah adalah adat kebiasaan yang terus diulang-ulang oleh beragam manusia, oleh berbagai manusia, atau dari sisi, mmm, dari manusia yang manapun, berbagai manusia, dari yang dari timur, orang yang tinggal di timur, orang yang tinggal di barat. Nah, mereka melakukan kebiasaan yang berulang-ulang itu. Nah, itu dianggap sebagai, kategori sunnah. Ini definisi secara bahasa, definisi sunnah tadi. Jadi kita artikan di sini sunnah itu adalah, dia sebagai at-thoriq, jalan. Nah, bisa, apa, muqtadah, hasanah kanat am sayyi'ah. Bisa baik, bisa juga jalan yang tidak baik. Itu definisi sunnah secara bahasa. Sekarang secara istilah. Nah, secara istilah atau terminologi, definisi sunnah itu adalah, nah, makna sunnah ini, sama atau ada kemiripan, kita katakan ada kemiripan dengan definisi dari hadis. Nah, di sini dikatakan sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, kemudian perbuatan, kemudian persetujuan atau takrir, atau penampilan fisik dan budi pekerti Nabi,
itu didefinisikan sebagai, mmm, apa, sunnah. Sunnah. Ini definisi yang dipakai, yang diutarakan oleh ulama hadis atau al-muhadditsun. Nah, kalau kita ambil dari definisi secara bahasa Arab atau ungkapan bahasa Arabnya, mmm, sunnah itu ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au sifatin khuluqiyah. Nah, itu definisi dari, sunnah itu sendiri. Kemudian apa sih perbedaan antara sunnah dan hadis ini? Apakah ada perbedaan? Nah, kalau kita lihat, ya keduanya antara hadis dan sunnah, keduanya merupakan, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita lihat, berikutnya, kalimat berikutnya, dari sini para ulama hadis itu menyebutkan konsep sunnah itu sangat luas. Nah, dia sangat luas konsep sunnah, dia mencakup segala aspek yang terkait yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dijadikan sebagai landasan hukum maupun tidak, baik yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersumber dari sahabat, kemudian bersumber dari tabiin, yang terjadi sebelum kenabian maupun setelah kenabian, itu didefinisikan sebagai sunnah. Itu pendapat ulama, para ulama hadis mendefinisikan, sunnah. Nah, sebenarnya makna sunnah itu pun, itu lebih, kalau boleh kita katakan, sunnah itu, mmm, dia sudah pasti sunnah itu lebih khusus, hadis itu maknanya lebih luas. Nah, setiap sunnah sudah pasti hadis, sedangkan setiap hadis belum tentu itu sunnah. Nah, itu untuk mengetahui berarti makna sunnah itu lebih lebih luas. Nah, konsep sunnah sangat luas, ya, konsepnya sangat luas, tapi definisi makna hadis itu dia lebih luas daripada sunnah. Seperti ini, teman-teman, sunnah, makna sunnah, sunnah itu ketika kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala. Sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh, sahabatnya, orang setelah Nabi. Nah, sampai kita, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, itulah masuk kategori sunnah. Segala sesuatu yang bisa diikuti. Nah, hadis ini dia lebih umum lagi, lebih luas lagi. Tidak hanya sesuatu yang bisa diikuti saja. Nah, jadi lebih luas. Itu masuk kategori hadis. Jadi hadis, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, segala sesuatu yang diungkapkan bagaimana Nabi menyampaikan bagaimana Nabi berinteraksi dengan istrinya atau mungkin, masuk kategori, eee, yang hanya kita lihat ini, kayak kebiasaan-kebiasaan Nabi, bagaimana tata cara, Nabi makan, yang mana kalau kita lihat, ya, tata cara Nabi makan, ketika Nabi makan kurma, ya, Nabi menggunakan 3 jari untuk makan. Nah, kemudian kalau misalkan kita ikuti, nah ini masuk kategori sunnah atau hadis. Nah, kita ingin mengikuti tata cara Nabi makan. Nah, itu kan sesuatu yang bisa diikuti. Tetapi tetapi ketika kita mengikuti tata cara makan Nabi yang mana itu adalah sifat Nabi sebagai seorang manusia, ya kita tidak mendapatkan pahala. Nah, walaupun ada juga pendapat, kami pernah belajar bersama guru kami di Jakarta, Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Kalau pendapat beliau mengatakan walaupun, itu sesuatu yang
biasa dilakukan oleh manusia, Nabi sebagai manusia melakukan itu, tetapi ketika kita meniatkan karena ingin mengikuti Nabi, itu juga masuk kategori sunnah. Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau itu yang dilakukan oleh Nabi sebagai manusia biasa, ya itu tidak masuk kategori, apa, eee, pahala atau sunnah yang mendapatkan pahala. Yang kedua, mungkin saya kasih contoh yang kedua adalah, ada hadis yang menyebutkan, saya ceritakan maknanya saja, kurang lebih maknanya, ketika Nabi pulang dari perang, Nabi itu pernah masuk ke dalam masjid. Nah, Nabi dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, ketika Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi langsung merebahkan badannya, dan istirahat, berbaring. Nah, kemudian di kondisi lain, Nabi tidak dalam keadaan letih, tidak dalam keadaan capek, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi langsung melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini artinya, ada, kalau kita perhatikan ada, hadis atau kebiasaan Nabi yang Nabi lakukan, bukan kebiasaan, sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi Nabi melakukan itu karena Nabi sebagai manusia biasa. Nabi juga, pernah lelah, pernah capek dan perlu istirahat, dan itu ketika kita ikuti itu bukan masuk kategori sunnah yang ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Tetapi ketika Nabi melakukan, kebiasaan beliau sebagai seorang nabi, Nabi masuk ke dalam masjid tadi, kemudian melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita ikuti, nah itu sunnah yang, ketika kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala. Nah, jadi sunnah itu sesuatu yang bisa diikuti. Hadis, ya dia maknanya lebih umum dari itu, tidak hanya itu, tetapi juga masuk kategori, sesuatu yang bercerita tentang fisik Nabi, itu juga masuk kategori hadis. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kemudian, ada pendapat para ulama fikih, kalau kita berbicara tentang sunnah, kalau berbicara tentang sunnah, kalau dalam pandangan fikih ya sunnah itu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan ya tidak apa-apa. Termasuk kategori, ada hukum-hukum dalam fikih kalau sunnah itu ya, ada wajib, ada sunnah, kemudian ada makruh, kemudian ada, ada mubah, dan ada apalagi dan seterusnya ya, dan seterusnya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, satu lagi apa, haram ya. Nah, haram. Oke, selanjutnya yaitu konsep khobar, yang mana maknanya hampir sama dengan sunnah dan hadis. Tetapi khobar ini diartikan secara bahasa etimologi yaitu dia sebagai sebuah berita atau pembicaraan yang masih mengandung kemungkinan benar atau dusta. Nah, itu khobar. Nah, khobar dia tidak masuk kategori hadis. Walaupun kalau kita buka, buku hadis, mustalah hadis, punya Mahmud Tohan. Mahmud Tohan itu menyebutkan bahwasanya, khobar itu ya hadis. Jadi ada khobar ahad, ada khobar mutawatir. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar tahu itu ada khobar ahad, maksudnya hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, walaupun nanti ada pembagiannya lagi. Kemudian ada khobar mutawatir atau hadis mutawatir yang diriwayatkan pada setiap tobakohnya lebih dari, 10 orang. Nah, namun di sini, kita memahami memahami agar bisa membedakan antara, sunnah, hadis, kemudian khobar. Nah, diartikan di sini bahwasanya khobar secara bahasa yaitu dia dia berarti berita atau pembicaraan yang ada kemungkinan mengandung kebenaran atau mungkin mengandung, kabar yang tidak benar. Nah, secara sekarang, makna secara terminologi atau secara istilah, kita melihat pendapat para ulama hadis.
para ulama hadis menganggap khobar itu sinonim dengan hadis. Nah, tadi yang saya katakan di yang sebelum penjelasan ini, bahwasanya, Mahmud Thohan dalam kitabnya Taisir Mustalahul Hadis itu menyebutkan bahwasanya, ya khobar itu ya hadis, hadis ya khobar. Nah, makanya di sini dimaknai khobar sinonim dengan hadis. Nah, ada persamaan dengan hadis. Jadi khobar meliputi sesuatu yang marfu, mauquf, dan maktu. Apa itu marfu? Marfu itu adalah hadis yang, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya, bersambung bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya nabi yang menyampaikan. Kalau mauquf itu apa? Mauquf itu hadis yang hanya, berasal dari sahabat radhiyallahu anhu. Nah, katanya muncul pertanyaan, lantas kalau misalkan kita lihat definisi hadis itu kan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya definisi yang kita sebutkan tadi ada definisi kedua yang menyebutkan tidak hanya bersandar kepada Nabi, tetapi bersandar kepada sahabat, bersandar kepada tabi'in, itu juga masuk kategori hadis. Makanya mauquf ini ada istilah hadis mauquf. Nah, hadis mauquf ini hadis yang sandarannya kepada sahabat. Sedangkan maktu adalah, hadis yang sandarannya kepada tabi'in. Nah, baik itu perkataan yang berasal dari tabi'in, atau apa, perbuatan yang berasal dari tabi'in, begitu juga mauquf. Perkataan atau perbuatan yang berasal dari tabi'in ini masuk kategori, apa, hadis mauquf. Nah, kalau marfu yaitu hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sandarannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsep khobar. Sekarang asar. Nah, ada hadis, ada sunnah, kemudian ada khobar, yang terakhir ada asar. Apa itu asar? Asar secara etimologi, itu mengandung arti sisa dari sesuatu. Nah, baki atau syai' artinya kan. Nah, atau sisa dari gambaran sesuatu dan hasil dari peninggalan. Itu asar. Nah, apa bekas gitu ya kalau kasarnya itu. Nah, tapi, di sini diartikan adalah sisa dari sesuatu. Itu definisi secara bahasa dari makna asar. Sekarang makna secara istilah atau terminologi, apa itu asar? Asar itu juga dianggap sebagai sinonim dari hadis. Ya, sama dia dengan hadis, hanya saja asar ini diartikan oleh para ulama, sesuatu yang bukan bersandar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baqiyatus sai' itu sesuatu yang apa, sisa itu artinya, maksudnya adalah ya apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian diresap oleh sahabat, kemudian sahabat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, walaupun tidak secara spesifik, mirip apa yang diungkapkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, kemudian dipraktekkan, ditiru oleh sahabat. Nah, itu yang dipraktekkan oleh sahabat itulah atau diungkapkan oleh sahabat itulah namanya asar. Nah, asar atau juga, tabi'in juga masuk kategori asar ya, ungkapan dan perkataan dari tabi'in. Kemudian mayoritas ulama hadis mengartikan asar itu sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi maupun, sahabat maupun tabi'in. Nah, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, menurut sebagian ulama hadis, ada distingsi antara terma hadis dan asar. Cakupan hadis hanya riwayat-riwayat marfu, sedangkan asar cakupannya adalah riwayat mauquf dan maktu. Nah, artinya yang kita sampaikan tadi, kalau asar itu ya sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in maupun sahabat. Nah, itu asar. Sedangkan yang marfu itu masuk kategori hadis, tidak asar. Nah, ini apa, definisi sebagian ulama hadis, walaupun mayoritas ulama hadis juga mengartikan asar itu ya berasal dari Nabi. Nah, tapi yang
banyak kita lihat, yang kami baca ya asar itu, lebih kepada, eee, sandaran yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. Kemudian sekarang, macam-macam ilmu hadis. Nah, ini mata kuliah kita ulumul hadis. Ulumul hadis itu ilmu hadis itu ada 2 macam, teman-teman. Ada yang pertama ilmu hadis riwayah, yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Kemudian apa itu ilmu hadis diroyah? Nah, ilmu hadis riwayah itu adalah ilmun yu'rafu bihi aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu hadis riwayah, yaitu suatu ilmu yang, mana untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi, kemudian sifat-sifat Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, sifat-sifat Nabi, itu adalah ilmu hadis riwayah. Nah, apa saja, selain itu apa saja? Nah, ilmu hadis riwayah juga, mencakup tentang bagaimana seorang periwayat menerima hadis dan bagaimana seorang periwayat itu meriwayatkan hadis. Nah, jadi ketika pembahasan hadis itu lebih banyak membahas tentang, isi atau matan dari hadis itu, nah itu adalah, ilmu hadis riwayah. Lantas yang kedua, apa itu ilmu hadis diroyah? Nah, kalau ilmu hadis diroyah adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matani min haitsul qabuli war raddi wa ma yattasilu bidzalika. Apa itu? Yaitu ilmu hadis diroyah, ilmu untuk mengetahui keadaan suatu sanad, begitu juga matan, dari diterima atau ditolaknya suatu hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi, ilmu hadis diroyah ini dia lebih kepada pembahasan untuk menentukan apakah hadis ini bisa diterima atau ditolak, atau untuk mengetahui apakah hadis ini sahih, hasan, doif. Nah, itu pembahasan dalam ilmu hadis diroyah. Yang kita pelajari, mata kuliah kita ini ulumul hadis, nah itu masuk kategori ilmu hadis diroyah. Nah, kalau riwayah itu bagaimana, Pak? Nah, kalau ilmu hadis riwayah itu biasanya lebih kepada, pembahasan tentang hadis maudhu'i, hadis tematik, nah, hadis tahlili, hadis analitik, membahas tentang, isi dari hadis itu secara teliti, secara detail. Nah, itu lebih kepada ilmu hadis riwayah, itu perbedaannya. Kalau riwayah lebih membahas tentang isi dari hadis itu, termasuk membahas tentang bagaimana meriwayatkan dan menerima hadis. Kalau ilmu hadis diroyah yang kedua, lebih kepada membahas untuk melihat keadaan suatu sanad dan matan apakah dia sahih, hasan atau dhaif. Nah, itu ilmu hadis, macam-macam ilmu hadis. Kemudian selanjutnya kita bahas. Nah, di dunia sekarang ini, maksudnya di zaman sekarang ini, ada kelompok yang tidak mau menerima hadis sebagai sumber ajaran agama. Mereka hanya berpandangan, bahwasanya, Al-Quran itu adalah kitab suci yang sempurna, sudah lengkap, jadi tidak memerlukan hadis. Nah, kelompok ini di Mesir mereka menamakan kelompoknya sebagai kelompok Qur'aniyun, yang berpegang kepada, Al-Quran saja, tidak kepada hadis. Nah, di Malaysia itu ada juga kelompok yang tidak mau menerima hadis. Nah, itu dinamakan kelompok Ingkarus Sunnah, mengingkari sunnah. Nah, bagaimana benar atau salah itu? Nah, itu kelompok yang seperti itu keliru. Sumber ajaran agama kita kan Al-Quran dan hadis. Nah, Nabi sendiri sudah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrayn, in
imtasaktum bihima lan tadillu, kitabullah wa sunnati. Nah, aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku, kata Nabi, 2 perkara. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, Al-Qur'an, kemudian hadis, sunnahku, kata Nabi. Nah, makanya di sini makna sunnah itu tadi sebenarnya bisa kita artikan, sunnah itu sesuatu yang diikuti, yang bisa diikuti. Sedangkan hadis itu maknanya lebih umum lagi. Nah, makanya Nabi bilang sunnah, bukan hadis. Nah, karena makna hadis itu umum, umum. Kalau sunnah lebih spesifik, sesuatu yang bisa diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Nah, di sini apa dalil? Dalil wajib mengikuti hadis. Dalil dalil yang mewajibkan kita untuk berpegang kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Nah, itu dalil yang pertama dari ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, wa Allah wa atiur rasul wa Allah war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Surah Ali Imran ayat 132. Yang ketiga, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Artinya bagaimana? Yaitu maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, nah ini kan disebutkan, yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, itu disebutkan dalam ayat ini, orang yang menyalahi perintah Rasul tidak mengikuti, menyalahi. Nah, menyalahi, tidak mengikuti juga masuk kategori tersebut, akan ditimpa cobaan dan azab. Nah, begitu ancaman Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 63 kepada orang yang tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, "Qul athi'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat ini juga menyebutkan agar kita semua taat kepada Allah dan begitu juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keempat ayat ini menyebutkan bahwasanya hadis itu harus diikuti. Artinya ketika kita mengikuti hadis, ya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semua kan dalil berasal dari Al-Quran. Kalau kita balik, apa yang di apa yang dipahami, yang dipegang oleh kelompok-kelompok yang mengatakan diri mereka adalah Qur'aniyun, berpegang kepada Al-Quran, artinya kemudian mereka tidak mau berpegang kepada hadis, artinya mereka tidak mempercayai seluruh ayat Al-Quran. Kalau mereka mempercayai dan berpegang kepada seluruh isi Al-Quran, tentu mereka juga akan berpegang pada hadis. Karena Al-Quran sendiri menyebutkan agar kita berpegang kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita tampilkan dalil-dalilnya. Nah, kemudian selanjutnya ada dalil berikutnya, yaitu bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan, nah keterangan di sini diartikan mukjizat, diterjemahkan ya, dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
Nah, keterangan-keterangan di sini, mukjizat, kemudian dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan. Artinya, kalau hanya Al-Quran saja, tidak berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, nah artinya makna Al-Quran yang umum itu, sebagai apa, tidak semuanya bisa kita pahami. Kita memerlukan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memerlukan keterangan atau penjelasan dari Nabi, artinya kita perlu, memahami, kita perlu berpegang pada hadis. Karena apa yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari surah An-Nahl ayat 44. Nah, ini terakhir teman-teman, contoh-contoh sunnah, ada sunnah qauliyah atau ucapan, ada sunnah fi'liyah atau perbuatan, kemudian terakhir ada sunnah takririyah, ketetapan, atau, persetujuan ya. Nah, di sini kita bacakan contoh pertama, contoh sunnah qauliyah atau sunnah ucapan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Rawahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Segala amalan itu mengikuti niat, dan setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu contoh dari, sunnah qauliyah atau sunnah ucapan ya. Nah, itu yang pertama. Baik, yang kedua adalah contoh sunnah perbuatan atau fi'liyah, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh mohon maaf, bukan qala Rasulullah ya, eee, oh iya, benar, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasulullah bersabda, "Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Imam Malik. Nah, ini masuk kategori sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan. Yang terakhir adalah sunnah takririyah atau sunnah berupa persetujuan Nabi, ketetapan Nabi, yaitu, berbunyi, eee, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah." Rawahu al-Imam Al-Bukhari an Ibni Umar. Nah, artinya janganlah seorang pun di antara kamu, di antara kalian, kata Nabi, sholat asar melainkan di Bani Quraidah. Nah, ini bukan berupa perintah yang harus dikerjakan, mengerjakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah, tetapi, eee, makna dari hadis ini, makna dari perintah di sini bisa dipahami oleh pada saat itu dipahami oleh sahabat. Sahabat, ada yang sholat asarnya di perkampungan Bani Quraizoh, ada juga, memahaminya sholat asar di perkampungan Bani Quraizoh itu artinya mereka mempercepat, gerak atau perjalanan mereka agar ketika mereka sampai di perkampungan Bani Quraizoh, mereka masih ada waktu untuk melaksanakan sholat asar. Nah, itu ada 2 pemahaman kalau melihat hadis ini. Artinya bukan berarti harus, sholat asar di perkampungan Bani Quraizoh, tetapi dipahami dipahami oleh sahabat bersegera, yang memahami secara kontekstual, konteks dengan segera, supaya cepat melakukan perjalanan. Sehingga sebelum waktu asar habis masih bisa melaksanakan sholat asar di perkampungan Bani Quraizoh. Nah, kalau kelompok yang tekstual dalam memahami hadis ini, takrirnya Nabi, takrir itu kan, ini ya, ketetapan Nabi kan, yang tekstual ini memahami, ya mereka sholat asar di perkampungan Bani Quraizoh, walaupun mereka melakukan perjalanannya, dengan santai, sehingga ketika sampai di perkampungan Bani Quraizoh, waktu asar sudah habis. Nah itu, kelompok yang memahami hadis ini secara
tekstual. Nah, jadi ini teman-teman, berbagai berbagai definisi dan contoh yang bisa kita sampaikan terkait dengan, mmm, apa, definisi dari, eee, definisi dari hadis, kemudian sunnah, kemudian, khobar, kemudian athar. Nah, itu yang bisa kita sampaikan dalam, kuliah kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat teman-teman, semoga teman-teman bisa membedakannya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita diskusi di, di kolom komentar atau bisa didiskusikan di, WA grup kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.